Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Oh, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Oh, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Oh, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Oh, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus.
Engkau baik bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 51. Ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantarnya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jangan takut jika diaibkan oleh manusia, dan jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Amin. Bapak Ibu, perikop ini berbicara tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kota Sion. Tuhan hendak membangun kembali kota itu dan memulihkan sukacita mereka seperti sedia kala. Pemulihan yang Tuhan kerjakan tidak hanya bersifat fisik, melainkan pemulihan rohani juga. Bagian pemulihan itu digambarkan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memulihkan Sion seperti Taman Eden, seperti Taman Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran pemulihan yang sejati, yaitu keadaan yang amat baik karena manusia dapat hidup serasi kembali bersama-sama dengan Tuhan. Inilah keadaan pemulihan jasmani dan rohani. Inilah yang terpenting. Sebab bila pemulihan hanya bersifat fisik jasmani akan tidak bertahan selamanya, dan tidak akan mendatangkan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi pemulihan yang Tuhan kerjakan, pemulihan jasmani dan rohani, yang akan membawa umat dalam keselamatan kekal. Beritanya hari ini, pemulihan secara total jasmani rohani membutuhkan pemahaman yang baru, sikap yang taat akan pengajaran kepada hukum-hukum Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar padaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Jadi pemulihan sejati tidak hanya secara jasmani yang dipulihkan, tetapi
mendapat pengajaran baru untuk hidup taat kepada Tuhan atau hidup lebih mengenal Tuhan. Seperti contohnya Ayub. Ketika Ayub dipulihkan, Ayub tidak hanya menerima kembali berkat-berkat jasmania dari Tuhan, tetapi pemulihan Ayub membawa pemahaman baru mengenai kemahakuasaan Tuhan, mengenai kedaulatan Tuhan yang berkuasa mengatur hidup manusia, juga bahkan alam semesta ini. Nanti baca ya kitab Ayub pasal 39 ayat 34 sampai 38. Nah, Bapak Ibu, pada zaman Yesaya, firman Tuhan ini disampaikan, pemulihan ini belum tergenapi sepenuhnya. Pemulihan rohani sempurna ada dalam karya Yesus Kristus yang memulihkan perdamaian antara Allah dengan manusia, sehingga membawa umat Tuhan kepada keselamatan yang kekal. Nah, inilah berita firman hari ini. Pemulihan yang dikerjakan Tuhan atas umatnya tidak hanya bersifat berkat-berkat jasmania, tetapi pemulihan yang holistik, mencakup jasmani, jiwani, terlebih juga secara rohani. Oleh sebab itu, mari kita rindukan pemulihan yang totalitas ini dengan menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Nya dan terus belajar makin mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Inilah yang harus kita rindukan sebagai umat Tuhan. Makin hari, makin mengenal Tuhan. Makin mengenal pribadinya, sifat dan karakternya, dan meneladaninya. Sampai satu saat, Yesus datang kedua kali mengangkat gerejanya, kita dijumpai serupa dengan pribadinya, dan bersama-sama boleh memerintah bersama dengan Dia. Oh, indahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini yang mengingatkan kepada kami pemulihan yang Tuhan kerjakan bukanlah hanya berkat-berkat jasmani. Kami harus mengejar pemulihan totalitas dan mengarahkan diri kami kepada pemulihan itu dengan hidup makin hari makin mentaati firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, dan belajar terus makin mengenal pribadi Tuhan dalam persekutuan kami dengan firman, dalam roh, juga dalam kebersamaan kami berkomunitas, mempraktekkan ajaran-ajaran-Mu, menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran-kebenaran-Mu. Terus bimbing umat-Mu menghidupi kasih, kuasa, dan kebenaran-kebenaran-Mu. Hingga satu hari Engkau datang kedua kali, kami dijumpai layak bersama-sama dengan Tuhan dalam pemulihan sejati. Ini doa kami menyertai sepanjang hari esok perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa kita. Selamat pagi. Shalom.